Kristen Paulus. Kau ini bikin Yuk, cerita saudara yuk. dongeng saja. Ini, yuk ini Islam apa Kristen? Saya Kristen. Oh ya, silakan Bang Juma. Ini ada Kristen lain. Ini Bang Juma ini kan Pak Sapam dulu, tapi karena cari popularitas pula kemurahan dia bikin provokator agama. Saya dulu Sapam, tidak apa-apa. Daripada sembahan Anda dulu bayi jadi Tuhan, para mana? Masa Sapam tidak bisa menjadi seperti yang sekarang menjadi apologet? Ya, anak bayi saja bisa jadi Tuhan, gimana sih? Assalamualaikum Bunda. Ini Bang Cintai dulu. Cintai ini Islam atau Kristen? Iya ini Cintai aja ini. Saya mau tanya langsung sama Bang Juma, bisa nggak? Enggak, Anda Kristen atau Muslim? Ada Izin sebentar Islam. dulu ya. Ya, saya pribadi Islam, cuman dari keluarga yang kepercayaan di Yahudi. Oh ya silakan. Bang Juma, tolong saya tanya langsung dijawab satu persatu ya. Ini Saya siapa tahu ini? Tunggu dulu, ini siapa? Islam, Yahudi atau Kristen? Saya pribadi Islam, Bang Juma. Ini debat lintas agama loh. Makanya saya tadi Saya mau mengajukan pertanyaan Enggak, kalau Islam ini dulu Bang. Tuh diskusi di atas list diskusi lintas agama. Ya, saya mau Abang kan tanya Islam. Bang Juma satu aja. coba ya, Apa coba pendapat kasih Bang Juma, kesempatan. Bang Juma di posisi mana dalam kasusnya uang? Dah, itu aja. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Kasusnya apa? Kasus apa? Dalam kasusnya uang yang sekarang lagi Wah. viral. Oh, udah itu jangan dibahas di sini. Janganlah, dibahas jangan box ini. Bukan Enggak ini, ranahnya. enggak pas. Udah turun dulu ya, izin ya. Silakan. Iya. Uang siapa ini? Maksudnya apa ini? Ustadz Nah, Adi baikkan lagi, Hidayat turun dulu. Bang Juma. Hidayat Aki. Udah. Iya. Silakan Pak Senandung. Kasih data. Oke, Ngomong aja. Enggak. Itu aku enggak ngomong data lagi. Dari kemarin itu YouTube ada ya. Itu cuma nggak usah ketawa lah. Aku sebagai seorang manusia dan aku tetap bilang bahwa aku naik ke sini karena perasaan sebagai hati manusia loh. Jadi aku nggak mau dengan data ini itu. Karena sekarang permasalahan dari kemarin yang aku ingin tanyakan, apakah Tuhan kita itu sama atau enggak sih? Kalau memang Tuhan kita itu salah, kenapa kami diperlakukan gitu? Kok kita punya satu Tuhan yang sama? Dan kalau kita nggak punya Tuhan yang nggak sama, loh ngapain kalian obok-obok kitab orang? Jadi itu dari kemarin aku ingin tanya dan aku ingin diskusikan tentang itu. Apakah Allah itu Yahweh atau bukan? Jadi sekarang maaf, pos juga ada. Aku udah mau turun, aku udah tahu nggak ada gunanya kita diskusi. Tapi aku sebagai seorang senandung meminta maaf kepada semua yang ada kalau ada kata-kata aku yang kurang bagus atau apa, terutama kepada orang Kristen. Mungkin pemahamanku sebagai seorang Kristen beda sendiri dengan kalian, tapi aku punya hak untuk itu. Tetapi tujuanku naik di sini sejak kemarin adalah karena aku pikir bahwa Rom ini akan memberikan suatu kebaikan bagi kita semua. Karena bagaimanapun juga kita harus akui kekristenan dianiaya di negeri ini. Jadi aku naik ke sini mencoba mencari solusi. Bagaimana? Apakah kita bisa hidup berdamai dengan mengetahui apakah satu Anda itu jangan pun framing Anda, Ini, ada data kagak ada framing aja nih. ya itulah makanya dengarkan aku ngomong, tapi aku nggak mau berdebat. Diakui atau Mana enggak, datanya aku coba bilang. kekristenan dianiaya di negeri ini? Di mana datanya coba? Udahlah, aku nggak Mana mau ke situ. datanya? Tapi udahlah. Ada yang bawa itu ngomong situ. Saya Oke, baru saya jawab. ngantar. Aja kalau mau Udah. Jadi oke, Saya biar jawab aku ya. biar aku selesaikan Juma. Aku nggak mau berdebat dengan siapa. Udah kemarin kan aku kamu bilang. sudah Udah mention bilang. tepung kubuat. Ngapain lagi? Nggak apa-apa. Udah, saya sudah tahu, paham. Saya sudah paham. Saya Aku sudah naik paham. Aku naik kembali ke sini hanya untuk menjelaskan apa Menangis, niatku naik hanya ke untuk sini. menangis. Iya. Bilang aja. Oh, Nangis nangislah, apa? nangislah. Aku Oh, nangis, aku hanya enggak. Silakan aja. Justru Juma, apa sih yang kau dapatkan dengan semua? Cuman satu yang tertawa dengan semua perdebatan kosong ini cuman iblis loh. Jadi kita sebagai manusia, kalau kalian itu memang punya rasa kemanusiaan, apa sih yang mau kita dapatkan? Kalian nggak pernah pikir sih? Apa sih yang mau kita dapatkan dengan semua perdebatan kosong ini itu? Kita Monyet, nggak- diam kau monyet. Iya, Turunkan makanya monyet ini, dengarkan. turun. Monyet Makanya turun, aku turun. tadi minta maaf. Turun monyet, kau Ya, turun, ini- monyet, kau turun di bawah. Nah, dengarkan gurumu di bawah menjelaskan. Ya, kau sudah kutahan-tahan ya. Sudah kutahan-tahan, kau seakan-akan kau korban di sini ya, biadab. Monyet. Satu-satunya agama yang berani mencatut
nama Tuhannya umat Islam itu cuma agamamu, monyet. Nah, kau buat jadi kasar kan saya? Udah aku bilang kau kemarin sudah aku buat mencret tepung, kau bikin kasar saya kan? Satu-satunya agama di luar Islam yang menggunakan nama Tuhannya umat Islam hanya agamamu, monyet. Kasar kau. Kau buat saya kayak gini. Satu-satunya agama yang tidak menyembah Allah tapi mengambil nama Allah itu agamamu. Nanti kau merasa dihina lagi, merasa dinistakan lagi, merasa kalian agamamu itu selalu dibahas, tanpa kau sadari bahwa semua unsur yang diimani umat Islam dalam kitabnya umat Islam Al-Quran kalian ambil. Untuk apa kalian mengambil kata Allah itu? Tolong diturunkan aja nih yang mute, yang yang noise. Selalu jadi korban. Sudah kemarin saya jelaskan. Ketika Anda berkata, apakah kemudian Tuhan kita sama? Tidak. Tuhan kita tidak sama. Kau menuhankan makhluk terkutuk yang digantung di pohon. Paham kau? Kau menuhankan makhluk yang mengaku Yesus, bintang timur gilang gemilang. Kami tidak. Kami menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi jangan kau merasa korban di sini, biadab. Kami yang korban. Tuhan kami yang kalian ambil. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran, di terjemahan Al-Quran pun tak ada. Tapi nama Tuhan kami ada di Bible. Kalian jadikan seperti seenak perut kalian. Habis itu kalian merasa korban. Kalian merasa korban. Kalian merasa dihujat, dinista. Kalian yang main api. Kalian menggunakan kitab, di mana kitab Anda itu lebih banyak nama Tuhan kami di dalamnya daripada Tuhan kalian sendiri. Nggak usah marah-marah, nggak usah kejang-kejang. Udah dibilang, nggak usah kejang-kejang kau Juma. Iya, kamu lagi dienakkan, biadab, monyet. Memang kau di posisi yang dienakkan sekarang ini, monyet, biadab. Karena kau seenak perutmu menggunakan nama Allah di dalam Bible-mu. Giliran kami kemudian angkat bicara, penghujat, penista. Kalian yang main dengan api, kalian yang nyenggol duluan. Kitab kalian dicetak untuk menghujat kami, paham? Kalian mengatakan Yesus bukan Isa. Tapi terjemahan pertama masuk ke Indonesia yang digunakan itu nama Isa, bukan nama Yesus, biadab. Udah dibilang jangan kau pancing-pancing kami, Udah puluhan tahun sejak Bible-mu meminjakkan kaki di Indonesia, Bible-mu sudah mengambil nama Allah dan menunjukkan itu hinaan kepada Tuhan kami. Paham? Apakah Tuhan kita sama? Tidak. Tuhanmu makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib berdasarkan Bible Galatia 3 nomor 13. Camkan itu. Sedangkan Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tak perlu lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak sama. Tuhanmu mantan mayat. Tuhan kami tidak pernah mati karena Tuhan kami bukan makhluk. Tuhanmu manusia. Tuhan kami bukan manusia. Jangan lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak. Yang perlu kau selesaikan adalah, apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Itu yang perlu kau bahas. Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Nabi Musa alaihi salam? Itu yang perlu kau bahas. Jangan kau senggol-senggol Allah. Sudahlah kau curi nama Allah, kau bawa dalam Bible-mu lagi. Kau tanya-tanya lagi, apakah sama antara Tuhan Islam dengan Tuhan yang tidak sama? Berapa kali harus kujelaskan? Disuruh diam pun tidak mau diam. Giliran nanti kita ada pernyataan yang keras, membuat jantungmu pindah ke kanan, ginjalmu menjadi meleleh. Kau katakan kita penghujat, kau katakan kita penista. Kau buka itu Bible-mu, halaman pertama saja kau katakan roh Allah melayang-layang. Itu sudah penghinaan bagi Tuhan kami. Paham kau? Gak ada sadar-sadarnya kalian itu, ya. Mentang-mentang semua kekuatan yang ada di Islam itu diam, senyum aja melihat kelakuan kalian. Kalian semakin hari semakin enak aja menghina. Kita angkat bicara sedikit, tersakiti. Kalian menginjak-injak Tuhan kami, kalian tidak sadar. Inilah permulaan Injil tentang Yesus. Kenapa Anda tidak katakan Yesus itu anak dewa?
atau anak Theos, atau anak Bapa, atau anak Tuhan. Kenapa sih harus menghina Tuhan kami? Kenapa? Kenapa harus menghina wajah umat Islam dengan mengatakan Allah punya anak bernama Yesus? Kenapa? Tidak bisakah kita saling menghargai? Ya kalau oknum yang mengatakan dari Kristen Yesus anak Allah, wajar oknum. Ini lembaga. Lembaga. Sudah dibilang Tuhan kita tidak sama. Tuhanmu manusia. Yesus itu manusia itu. Kalau kau tidak mengatakan Yesus manusia, berarti kau adalah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Tuh. Jadi kau harus mengakui Tuhanmu manusia. Kapan kau tidak mengakui Yesus manusia, maka kau adalah penyesat. Planos dalam bahasa Yunani. Ini mancing-mancing orang jengkel aja. Dan mau diajarin kau. Ditanya baik-baik, dari mana Markus, pengarang Markus tahu itu adalah Yesus, padahal itu adalah rupa lain. Kau jelasin adik, agama kau, jangan kau bahas agama orang lain. Bagaimana saya tidak bahas agamamu? Agamamu masuk merangsok ke dalam Al-Quran. Tidak ada. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil kata Allah di dalam bahasa Yunani. Tidak usah kau Markus 1 nomor 1, coba kau baca. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Tidak usah kau bahas agama orang lain. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Baca. Berani kau baca. Biar ku permalukan kau di sini. Dibilangnya kita yang menghina, jangan bahas agama. Bagaimana kita tidak bahas agamamu? Agamamu yang main. Yesus anak Theos, kau ganti Yesus anak Allah. Islam mana yang akan membahas agamamu ketika Yesus disebut sebagai anak Theos, anak dewa? Islam mana? Tak ada. Hanya orang bodoh yang mau membahas agama seperti agama Anda itu dari Islam. Tak ada. Kitab Anda Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak Allah. Itu penghinaan. Kenapa Anda tidak menggunakan Yesus anak Tuhan, Yesus anak Yahweh, Yesus anak Elohim, Yesus anak dewa, Yesus anak Theos? Kenapa nggak gunakan itu aja? Hah? Mentang-mentang kami sabar, seenak-enaknya kalian menggunakan nama Tuhan kami dalam kitab saudara. Oh, Islam diam kok, nggak apa-apa kok kita pakai nama Allah, nggak masalah kok. Giliran kita angkat bicara sedikit, menghujat, menghina. Ngapain kau bahas-bahas agama kami? Tuyul. Tak ada kepentingan kami membahas agama kalian. Paham itu? Tapi agama kalian yang masuk kemudian mengambil istilah Al-Quran, lalu kalian tempatkan pada tempat yang salah. Coba baca Markus. Kita bacakan Markus 1 nomor 1. Biar mata kalian itu terbuka. Ya. Supaya kalian mengatakan, kenapa bahas agama kami? Kami tidak pernah bahas agamamu. Kau tidak bahas agama kami, tapi kau sudah makan istilah-istilah Quran kami. Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Nah, muncul lagi kata Injil di situ kan? Dari mana lagi kau ambil kata Injil ini? Tentang Yesus Kristus anak Allah. Kan? Tengoklah. Nah, dari mana kalian munculkan kata Allah di sini? Apa original teks kitab? Oknum yang mengatakan dari Kristen Yesus anak Allah, wajar oknum. Ini lembaga. Lembaga Bible. Lembaga Bible secara formal mengatakan Yesus anak Allah. Sementara Allah tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Kalian tahu itu. Kalian paham itu. Allah dalam Islam tidak memiliki anak, tidak diperanakkan. Kalian tahu itu, kalian sadar itu. Tetapi dengan semena-mena kalian menggunakan nama Allah untuk menunjukkan Yesus itu adalah anak Tuhan kalian. Kenapa tidak menggunakan anak Theos, anak dewa? Oke. Kripto tidak setuju kalau nama Allah ada di dalam Injil atau surat-surat atau kitab Wahyu. Nah, itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Bagaimana menurut pandangan saudara? Ya, segera minta
persetujuan DPR cabut nama Allah itu dari kitab-kitab sucinya orang Kristen, kecuali Perjanjian Lama, tanya Yahudi sendiri. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Salah tidak kalau kami umat Islam keluar-keluar untuk membahas agama Anda yang salah dalam menuliskan nama Tuhan? Salah, karena Oten itu sudah terima kitab sucinya dari LAI, udah terbitan lama itu. Ya kan? Nah, itu dia masalahnya. Kami ya tidak mengartikan makna Allah dengan Allah di dalam kitab suci. Beda. Ya, yang penting kan maknanya, ya. Bukan tulisannya. Kami nggak menulis dengan huruf Arab. Berarti bukanlah Allah yang di dalam Al-Quran. Jadi dari mana asalnya kata Allah ini, dari mana asalnya? Dari seorang Muslim yang ikut menerjemahkan bersama Belanda-Belanda. Itu nggak bisa dirubah. Bisa dong. Sekarang kita minta kepada DPR. Kenapa nggak dirubah? Ya silakan minta kepada DPR. Kalau disetujui. Kenapa nggak dirubah? Kamu mengatakan salah, berarti kitabmu ada salahnya. Ya minta karena ini menyangkut. Nggak, saya tanya, berarti kitabmu ada salahnya. Bukan, ya tentu di dalam Injil itu ada salah, ada nama Allah. Nah, itu dia makanya. Inilah yang kami sampaikan. Makanya kami tampil bahas Kristen. Karena Kristen melakukan kesalahan secara terstruktur. Bukan tanpa sengaja, tapi mereka sengaja mengambil nama Allah dari kitabnya umat Islam, di mana Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oten tidak mengambil, LAI yang mengambil, bukannya Oten, ya. Saya sekarang Oten sendiri menyebut sebagai bahasa, bukan sebagai nama Allah. Boleh tidak kalau Yesus kami gunakan serampangan bukan pada tempatnya? Silakan. Silakan. Kenapa Anda mengatakan silakan? Karena kalian sudah melakukan hal yang sama kepada Tuhan kami. Kalau mau menghina Yesus silahkan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Bukan masalah menghina. Ini masalah nama Tuhan kami yang kalian gunakan pada bukan tempat yang sesungguhnya. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara yang diterjemahkan dengan kata Allah ini dalam bahasa asli kitab Anda itu kata apa? Tuhan. Nah, Tuhan ini apa dalam bahasa Yunani? Theos. Nah, Theos di Indonesia kan artinya apa? Artinya Tuhan. Kenapa diarabkan? Ya tanya sama penerjemah LAI dulunya, kenapa begitu? Itu hanya akal-akalan Anda. Yesus yang tadinya nama Isa Al-Masih, toh sekarang bisa diganti jadi Yesus. Iya, kenapa enggak? Sekarang cabut kata Allahnya. Kami juga siapa yang Anda suruh mencabutnya? Siapa yang Anda suruh untuk mencabutnya? Minta persetujuan DPR karena ini menyangkut ke soal agama dari rakyat Indonesia. 90 persoalan agama. Nah, sekarang antara Islam dan Kristen siapa yang salah kitabnya? Tidak ada yang salah. Ini salah penerjemahan. Jadi benar kata Allah di situ benar. Kami ya membaca Allah. Enggak, saya tanya. Jadi kata Allah di situ benar. Ya kalian ya Muslim itu menganggap Allah itu adalah Allah. Salah. Ya, yang Allah. Saya tanya, jadi menurut Anda sudah benar kata Allah di situ? Ya boleh, karena kami mengartikan itu adalah Tuhan. Dari mana Anda mengambil kata Allah ini? Dari mana? Tanya sama LAI. Tanya dari LAI. Tanya LAI. Tanya dari LAI. Iya, tanya LAI. Itulah kau, agama laknat, biadab. Ketika ditanya sedikit agamanya disenggol sedikit ngamuk. Penghujat, Bang Suma penghujat. Kalian yang cari. Kalian yang mau, kalian yang main api. Coba Tuhanmu kau terjemahkan dengan kata Theos, atau kau terjemahkan Yahweh, atau kau terjemahkan Dewa, atau terjemahkan Tuhan. Ada kami usil? Enggak. Ngapain coba kami usil dengan agama Romawi? Ngapain kami usil dengan agama Hindu? Buddha ada kami usil? Enggak. Karena mereka punya harga diri. Hanya agama Anda yang tidak punya jati diri dan harga diri. Kenapa Anda menggunakan nama Tuhan umat Islam? Kan Anda punya Tuhan sendiri. Namanya Yesus. Sudah ada Bapa, ada Tuhan, ada sembahan,
Mau bahasa Arab, ada ilah. Mau bahasa Ibrani, ada Elohim. Mau bahasa Aramaik, ada Allah. Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Jadi kalau kami angkat bicara, ya kalian yang mencari. Coba ada nggak kami berdebat dengan orang Hindu? Ada? Tidak ada. Karena orang Hindu tidak pernah menghujat nama Tuhannya umat Islam. Beda dengan kitab saudara. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Halo. Selamat siang. Ya, siap. Ya, siang. Iya, jadi kalau mengenai bahasa ya, bahasa Indonesia kan bukan bahasa aslinya di Indonesia, kan ada bahasa Sanskerta, bahasa Melayu, bahasa Cina juga ada kata-kata yang diserap ke bahasa Indonesia, juga bahasa Arab. Kalau kata Allah itu disahkan, diterima jadi bahasa Indonesia, berarti orang Kristen tidak salah menggunakan. Nah, coba Anda buka KBBI sekarang. Jadi, coba Anda buka KBBI sekarang kalau Anda mengatakan itu sudah disahkan menjadi bahasa Indonesia. Buka KBBI. Sebutan Allah juga bahasa Indonesia yang sah. Bahasa kan tidak jelas. Bahasa dengar. Pakai Gusti. Bahasa yang resmi, coba Anda buka KBBI. Berani nggak Anda buka? Enggak, saya cuma pakai satu handphone. Kalau dua handphone saya bisa. Habis ini Anda baca. KBBI menjelaskan Allah yang kalian baca Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab Anda di Indonesia ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Iya, kita kan orang Indonesia. Iya, berarti jadi harus bahasa Indonesia kan? Iya, mana bahasa Indonesia? Terus kenapa nama Tuhan kalian larinya ke bahasa Arab? Iya kan, kalau Allah itu sah digunakan di Indonesia, ya berarti kan kita tidak melanggar. Kalau memang tidak sah, kata Allah itu apa? Sah digunakan untuk nama Tuhan dalam bahasa Arab. Iya, bahasa Indonesianya apa? Saya tanya Bang Suma. Tidak ada bahasa Indonesianya Allah, nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi begini. Karena itu adalah nama lain, nama Tuhan. Dengar, ada nggak bahasa Indonesianya Suma? Tidak ada, karena Suma itu nama. Ada nggak bahasa Inggrisnya Suma? Tak ada, karena Suma itu nama. Masa nama diterjemahkan? Nah, jadi apa? Kalaupun kata Allah tidak boleh digunakan di Alkitab, saya setuju. Nah, itu Anda setuju. Kenapa Anda setuju? Iya, karena Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus atau Isa, itu di dalam Alkitab bukan Allah, tapi Yahweh. Bagus, pintar. Yahweh. Yahweh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan, God. Tuhan. Itu pintar. Itu pintar. Berarti sudah dua orang Kristen naik ke sini mengakui bahwa nama Tuhan Kristen itu adalah Tuhan, God, bukan Allah. Berarti ini sudah benar ini. Kalian menggunakan kata Allah itu hanya untuk misi kristenisasi, untuk memurtadkan orang, untuk menyamakan sembahan Anda dengan sembahan umat mayoritas. Nah, kalau kami berbicara, angkat bicara salah kami. Itu tidak salah. Anda punya hak untuk menuntut. Jadi jangan marah kalau kami setiap diskusi nyenggol agama Anda. Karena Anda yang menyediakan wadah itu. Anda yang mau Tuhan Anda dibahas. Anda yang mau kitab Anda dibahas. Anda yang mau agama Anda dibahas. Andai saja agama Anda itu punya harga diri, jati diri sebagaimana agama-agama lain, maksud dalam hal ini adalah tidak mengambil istilah Al-Quran, maka kami orang Islam tidak mungkin mau terlibat lintas agama berdebat. Untuk apa? Kami tahu Tuhan kalian manusia, kami tahu. Tapi justru karena kami tahu Tuhan Anda manusia, lantas menggunakan kata Allah, inilah terjadi perdebatan panjang lebar. Tapi kalian itu selalu merasa korban. Inilah ajaibnya. Ya, betul Pak. Bang Suma izin, kalau selain kata Allah boleh enggak? Boleh, silakan aja Anda gunakan. Maksudnya kata lain misalnya Rasul, Injil misalnya gitu, selain kata Allah. Kalau Rasul itu kan utusan.
silakan. Tapi ingat, Rasul itu bahasa Arab. Bukankah kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab? Iya, maksudnya Rasul yang bahasa Indonesia, bukan Rasul Mana yang ada Rasul bahasa Indonesia, Cak Ayu? Mana ada? Ada-ada aja. Berarti semua nanti dihapus semua atau kalau Ya, maka dari itu orang Hindu bisa berdiri tegak. Mereka tidak ada istilah Al-Quran di dalamnya. Bisa kok berdiri tegak. Orang Barat, agamanya juga Kristen, tegak mereka. Nggak ada kitabnya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak ada. Hanya Kristen usil di Indonesia ini yang usil terhadap kami, umat Islam. Kristen di Barat hebat-hebat kok, tanpa harus menggunakan istilah Arab, tanpa harus menggunakan istilah Al-Quran. Tapi di Indonesia ini selalu jadi korban. Dia tidak sadari bahwa selama ini dia sudah menjajah secara akidah kepada saudaranya Islam. misalnya Bang Juma kata syahadat, nah itu kan juga serapan tuh, boleh dipakai juga nggak? Bung, Halo. Bung, silakan terjemahkan kitab Anda ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang larang. Yang kita komplain di sini adalah ketika orang Kristen mengatakan kami penista, kami penghujat. Sedangkan perdebatan ini terjadi karena kalian. Kalian yang memancing kami. Dengan cara apa? Dengan cara kalian mengambil istilah Al-Quran ke dalam kitab kalian. Habis itu kalian gencarkan gerakan pemurtadan, kristenisasi. Wajar nggak kalau kami angkat bicara? Wajar. Iya, Bang. Jadi kalau kami Kristen akan menggunakan Yahweh, ya, berarti kami Kristen tidak akan menganggap bahwa Allah itu Tuhannya Adam, Tuhannya Musa, dan Tuhannya Yesus. Kami tidak akan anggap begitu, berarti Tuhannya Yesus, Musa, Adam itu lain. Tidak boleh kalau Silakan. Toh itu yang terjadi. Selama ini kalian hanya menggunakan kata Allah sebagai aksesoris untuk pemurtadan. Kalian tidak pernah mengimani Tuhan kami. Allah yang adalah Allah, yang maha suci lagi maha tinggi, tidak akan pernah kalian sembah. Itu bukan Tuhan kalian. Silakan dengan Yahweh, silakan dengan Elohim, silakan dengan Allah. Silakan. Iya, berarti ya kesimpulannya kami Kristen tidak menganggap yang disebut Allah itu Silakan, kami sudah tahu itu. Kami sudah paham. Tuhannya Musa, Iya, Tuhannya kami sudah paham itu, Bang. Orang Kristen tidak mengakui Allah, tapi digunakan kata Allah. Allah disebutnya Allah demi untuk kamuflase aja, bukan untuk menuhankan. Sama seperti Paulus. Paulus juga dalam 1 Korintus 9:20-21 ngaku-ngaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang menganut Taurat. Kami paham itu. Kalian hanya menggunakan itu sebagai tameng untuk nyamar-nyamar. Ya, aku mengutus kau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sudah jelas, itu amanat. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 8. Tentang Yesus, mau diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, ataupun dengan jujur, aku Yesus tetap bersuka cita. Jadi memang ada tujuan untuk mengelabui. Kami tahu, kalian tidak menyembah Allah. Kami tahu, kami paham. Kalian hanya mengambil nama Allah ini untuk kamuflase menutupi agama Kristen, supaya muncul seperti keislaman, agar umat Islam bisa terpedaya menganggap kalian itu adalah sama seperti kami. Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, sementara Allah adalah bahasa Arab? Coba. Anda ingin mengatakan Allah itu bahasa Indonesia? Tidak ada kata Allah itu bahasa Indonesia, nggak ada. Ada kata Allah, tapi semisal, atau seperti, atau seandainya, atau seakan-akan. Atau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Allah artinya tetapi. Dalam bahasa Ibrani, Allah artinya sumpah serapah. Yang mana yang Anda gunakan ini? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Allah artinya seakan-akan. Bahasa Arab artinya itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Bahasa Yunani artinya tetapi. Yang mana yang Anda gunakan? Ya, yang benar berarti Yahweh. Jadi, nah itu Tuhan Anda. Berarti kalau Anda mengatakan yang benar adalah Yahweh,
Berarti Bible secara nasional mengalami kesalahan. Agama yang kitabnya punya kesalahan berarti bermasalah. Kitab suci yang bermasalah sama dengan agama itu bermasalah. Dah, selesai. Ya, baca di sini. Yesus itu bukan Isa lain ya, Yesus lain. Langsung selesai. Wastabikul khairat. Langsung selesai. Dah selesai. Ya, Dah selesai. jangan langsung selesai gitu toh. Kan cuma satu kata itu. Anda Bang lagi Juma. mengatakan Yesus itu bukan kemudian Nabi Isa alaihissalam. Tapi anehnya Bang, iya anehnya Bang, yang mengajarkan kata Injil itu adalah Isa. Yang mengajarkan kata Rasul itu adalah Isa. Itu aneh. Anda mengatakan Nabi Isa bukan Yesus, tapi ajaran Isa kalian ambil. Gimana dong? Tapi kan Ini Abdullah Atani Yesus, Alkitab. Nah, kata Alkitab kalian ambil. Padahal itu adalah ucapan Yesus, ucapan Nabi Isa. Ini Abdullah Atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Kata Nabi kalian juga ambil. Padahal itu ucapan Nabi Isa. kata Nabi emang bahasa Arab kan? Yes, itu tadi barusan saya baca Al-Quran surah Maryam. Ya udah Rasul aja kita. Saya hapus. Rasul juga bahasa Arab. Rasul juga bahasa Arab. Kalau Apostolos dalam bahasa Yunani. Bukan bahasa Arab. Apostolos dalam bahasa Yunani. Terjemahan Ya, apostolos ke berarti- Indonesia artinya utusan. Kenapa larinya ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Kita Yes. orang Indonesia kok. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kan bahasa Dua-duanya Indonesia mengakui Ke bahasa Indonesia. Terus kenapa masih menyisipkan istilah-istilah Arab yang adalah hal yang fundamental dalam iman Islam? Untuk apa? Apa tujuannya? Ya kalau Nabi itu digunakan di Indonesia sebagai bahasa Indonesia, apakah Anda melarang kalau digunakan sedangkan sudah dijadikan bahasa Indonesia? Kan lucu kau ini. Sekarang Nabi itu artinya apa? Nabi itu kalau utusan. Enggak, bahasa Indonesianya Nabi apa? Ya udah baca aja di kamus. Nah, inilah Bung, agama yang kocak ya begini. Kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika melihat mayoritas umat Islam, kitab Anda dibuat se-Islam-Islam mungkin. Untuk apa? Apa tujuannya? Kira-kira apa tujuannya? Biar gampang dimengerti, Bang Untuk Suma, biar nipu, gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Biar gampang dimengerti. Aduh, Jahat parah. banget, Bang Andi. Ya biar mudah dimengerti toh. Alamak, biar mudah dimengerti. Mengerti siapa? Ya, dimengerti oleh siapa? Ya oleh orang Oleh sini siapa? yang kita budayanya bahasa Orang Melayu, sini. Orang sini itu yang, siapa? orang Indonesia lah. Orang Indonesia maksudnya di situ siapa? Ya orang-orang yang baca, orang Indonesia yang baca. Berarti mayoritas agamanya apa? Kalau mayoritas kan sekarang Muslim. Berarti tujuan 80%. menulis seperti itu, seperti yang Anda sampaikan, supaya mudah dipahami oleh umat Islam. Betul? Iya betul. Iya. Itu udah dijawab. Tepuk tangan dulu, teman. Semuanya tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan. Setelah umat Udah ketahuan kan? Udah ketahuan tujuannya supaya mudah dipahami oleh umat Islam agar umat Islam bisa masuk jadi agama pemeluk agama Kristen. Udah. Ya jangan gitu kan, nggak ada paham. Udah selesai kita. Berarti betul apa yang kami perjuangkan selama ini betul, menghindari umat Islam dari gerakan pemurtadan. Dah selesai. Silakan diambil alih sahabat-sahabat yang lain. Dan juga tuh Bang. Habis dulu Sarapan dulu saya Bang. sebentar Bang Handi, silakan. Baca Ya, kembali nanti bisa. WA itu karena Bisa ajukan pertanyaan satu saja. ntar dulu belum kelar ini saya baru masuk. Andi, Mau nggak janganlah. Bro Admin sama Pak Kris Jangan ini cacat mau gitu nggak toh. kalian ini berdua atau semua Kristen yang lain menjadi Kristen punya jati diri, mandiri dan punya harga diri? Mau nggak kalian berdua begitu? Lu mau tuh ya. Mau, baik. Oke. Bagaimana caranya punya ciri khas jati diri? Bagaimana caranya? Ya kalau kira-kira
Alkitabnya membuat bersinggungan ya diperbaiki lah gitu. Kalau kira-kira enggak ya nggak apa-apa. Kalau bersinggungan ya mending diperbaiki. Chris lagi, bagaimana caranya Anda jadi Kristen punya jati diri dan harga diri? Ya, kalau punya harga diri itu kan kita harus berpendirian apa yang kita imani. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Apakah bahasa original teks Bible Anda bahasa apa? Khusus perjanjian baru, bahasa apa? Yunani. Yunani udah Kalau cukup, jangan dulu panjangin. Yunani. Oke, kalau sekiranya kalau atau bahasa Ibrani kenapa? ya nggak ada masalah, ini saya nanya jawab. Yunani ya. Terus Bisa nggak kalian ini punya jati diri ke Yunanian sebagaimana original teksnya? Aku soalnya nggak ngerti, Bang. tidak bisa. Nggak ngerti. Karena Bisanya saya harus diterjemahkan. jelaskan seperti ini, Bang. Tidak bisa, saya udah jelaskan dijawab. seperti ini? Karena udah dijawab, jangan dijelasin. Jadi Anda tidak mau ke Iya, Yunanian. kenapa? Ya kita kan. Oke, kita pertanyaan kan punya selanjutnya. dasar kenapa Dengerin dibahas pertanyaan Indonesia. selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak kalian ini belajar membaca bahasa Yunaninya kemudian jujur dalam menerjemah, bisa atau tidak? Kalau tidak diterjemahkan mana bisa orang Indonesia tahu. Al-Quran juga tidak semua Ntar orang dulu, Islam tahu Chris, kau ini isinya. kemana-mana kalau ditanya bisa atau tidak, itu doang jawabannya. Bro admin, bisa nggak kalian ini belajar mempelajari mencintai original teks Bible Anda, bisa atau tidak? Bisa, orang-orang tertentu bisa. Cuman Enggak, kalau saya memang nggak semuanya bisa. semuanya orang Kristen. Waduh, angel tuh. Angel. Sepuku Kalau Chris, setebal gitu. nah, angel tuturannya. Ya, saya harus jawab berdasarkan apa yang disampaikan Yesus. Saya nggak, oh ini nggak ke teologis ini. Ini saya ingin Anda itu Kristen punya jati diri kok sama harga diri. Kenapa sih ini Anda ini nggak mau? Saya ulang, untuk menjadi Kristen punya jati diri dan harga diri harus Anda belajar membaca original teks agar Anda jelas-jelas ada bau-bau Yunaninya, karena original teks Anda itu berbahasa Yunani. Begitu jati dirinya. Bukan begitu, Bang. Anda salah ya. Dengar ya, saya jelaskan sedikit. Apalagi Murid salah. Yesus. Ya, murid Ini nggak membahas itu Yesus. Ini nggak membahas Murid Yesus. Enggak, lu Murid diam dulu. Yesus Ini nggak menggunakan membahas Yesus, nggak nyambung. Saya nggak suka orang yang nggak nyambung. Saya nggak membahas Yesus. Saya ke Bro Admin aja dulu. Lu diam dulu. Saya ngobrol sama Bro Admin. Kalau kau kemana-mana, saya turunkan. Diam dulu. Saya ke Bro Admin dulu. Kau nggak suka kebenaran, itu masalahnya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bro Diam dulu, Admin, Chris. lain ditanya, ini kami ingin dia kembali menjadi Kristen punya jati diri, kok dia nggak mau gitu loh. Bro Iya, kan Admin, ini bicara masalah bahasa. saya sama Bro Kita Admin orang dulu, Chris. Indonesia. Chris, lu diam dulu. Kan jelas Bible-mu kan berbahasa Yunani. Kenapa Anda Saya tidak kan mau? Dasar anjing satu ini nih, turunkan dia, anjing asu ini satu ini. Sabar. Aduh. Saya dari tadi sabar kau. Lu kalau di depan mata saya injel lehermu itu loh. Dari tadi saya sabar loh. Kembali Kita ke topik, baik-baik. stop. Selamat siang. Dasar monyet kau. Udah dong, Bang Andi. Kembali ke topik. Halo, selamat siang Bang Zuma. Selamat siang, Bentar lah, Bang Bro Admin. Tam. Jadi Kita- saya sama Bro Admin dulu ya. Saya kan tadi dikasih kesempatan oleh Bang Juma, bentaran doang kok sama saya. Saya sambung tadi topik ini. Gitu ya. Jadi Bible itu berbahasa Yunani, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau sekiranya tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakili original teksnya itu, ya kembali ke original teks, agak jelas ciri khasnya, agak jelas jati diri dan harga dirinya. Seperti Al-Quran, nggak boleh sembarang di Indonesiakan original teks Al-Quran.